Permisi Bu, Ibu memanggil saya? Baik. Kamu kenapa sayang? Si Ryan kenapa? Dia... Baik Bu. Mengenai jadwal hari ini, yang akan dilakukan oleh Ibu adalah ada meeting di gedung sebelah bersama dengan Pak Tarno. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai Pak Tarno yang sudah Ibu minta kemarin. Ya, Ibu sendiri yang minta sama saya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu satu persatu ya Bu. Yang pertama, Pak Tarno memiliki penyakit diabetes. Saya sudah menyiapkan beberapa pilihan makanan yang cocok dengan lidah Pak Tarno dan sejarah penyakitnya. Beliau menyukai dessert, namun beliau tidak bisa memakan gula. Maka dari itu saya sudah menyiapkan beberapa alternatifnya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah Ibu belum saya cium hari ini. Loh, ini ada di dalam list loh Bu. Tenang, jangan dihapus ciumnya atau saya akan cium Ibu lagi. Ibu tolong jangan membuat saya mengulangi ciuman itu lagi. Ibu tolong jangan dihapus. Sudah saya bilang jangan dihapus. Makanya Bu, jangan dihapus. Saya masih ada list selanjutnya yang sangat banyak Ibu. Kalau misalkan diulangi terus, dihapus terus, ya saya akan terus-terusan mencium Ibu. Baik, saya izin lanjutkan. Lalu yang ketiga, Ibu belum mencium saya balik. Bukan pipi. Ya. Lalu, yang keempat, Ibu belum memanggil saya sayang hari ini. Bu, tolong jaga profesionalitasnya ya. Sekarang saya sedang membacakan list untuk dapat menyukseskan meeting dengan Pak Tarno. Saya melakukan ini hanya karena saya bekerja sebagai sekretaris Ibu. Jadi tolong sekali saja, panggil saya sayang di tempat kerja. Baik, terima kasih Ibu, sayang. Itu karena Ibu tadi menghapus barusan. Ya, saya lanjutkan lagi. Yang kelima adalah saya belum menyelimuti Ibu dengan hangatnya tubuh saya hari ini. Sini sayang, sini. Ini emang begini kolisnya. Kalau nggak percaya mah cek aja. Kasihannya sayangku. Kenapa kamu? Aku tahu kamu paling gak suka kalau harus marah-marah. Kenapa itu si Rian? Kurang ajar dia. Dia emang bagus sih kinerjanya, cuma ya attitude-nya emang selalu nol di mana-mana. Kayaknya emang harus diajarin bener-bener dia. Mau aku beresin? Hey, selain jadi suamimu, aku itu sekretarismu. Ya, kalau kamu lupa, aku itu punya tugas untuk ngatasin apapun yang menghalangi kinerja perusahaan dan bikin semua orang tunduk sama kebijakan yang kamu buat. Jadi, kalau mau pakai cara aku, yang denger dulu. Kalau mau pakai cara aku, bisa. Iya, kamu gak mau orang-orang jadi tunduk sama kekerasan. Tapi kalau begitu terus, kan dia makin ngelunjak. Ya khusus buat dia doang kok. Ya udah. Kamu bosnya di sini. Aku cuma berhak ngasih saran dan ngulurin tangan doang buat bantu kamu. Maaf ya bos. Aku percaya sama bosku yang cantik dan wangi ini. Kamu pakai parfum dari aku ya? Kamu pasti pakai buat godain aku ya? Enggak. Aku suka baunya. Suka banget malah. Kamu suka makanya? Jadi pengen nyiumin kamu tau gak? Wangi soalnya. Takut ada yang masuk. Ngapain takut? Mereka kan tahu kita suami istri. Udah gak usah khawatir. Kan aku cium-cium aja. Gak ngapa-ngapain loh. Permisi Bu, saya mau
Mau apa Don? Ngomong aja. Jangan ketakutan begitulah. Mau kayaknya saya balik nanti aja deh. Loh, kenapa nantian sih? Ngomong sekarang dong. Masa ditunda-tunda? Saya jadi harus nunda nih lebih lama kegiatannya. Kamu mau nunda saya? Berani? Itu gak apa-apa, saya nggak penting. Yang penting bapak bisa. Iya, itulah sama ibu. Bisa apa? Iya. Maksud saya. Itu kamu ngapain pegang teh? Oh iya, ini tadi teh yang bapak minta. Iya. Nah, yaudah. Silakan. Sini. Iya. Makasih ya Don. Iya, sama-sama Pak. Iya, silakan lanjutkan kegiatannya Pak ya. bagus. Saya bilangin ke anak-anak buat gak masuk dulu ya, Pak. Bu, mau sampai jam berapa Pak? Kayaknya 5 jam cukup sih. Oke siap Pak, 5 jam. Kenapa sih? Woi anak-anak, jangan ada yang masuk ya. Pak Lipin sama Bu Bos gak boleh diganggu. Don, gue bercanda doang Don. Guys, kita nggak ngapa-ngapain kok. Kita nggak ngapa-ngapain. Suka banget kalau bikin orang kantor tuh salah paham. Ya nggak apa-apa, lucu aja lagian. Ya biar kamu ada hiburannya habis marah-marah sayang. Kamu mau minum teh? Ya ini buat kamu, buat siapa lagi emang ya? Saya minta tolong dibuatin teh untuk ngasih teh ke ibu bosku tercinta. Kamu udah makan belum? Kebiasaan, belum makan. Oh udah makan beneran. Iya maaf sayang. Gila kamu beneran wangi banget tau. Kamu sengaja ya? Jadi mau makan dessert. Tapi kamu dessertnya. Bercanda. Enggak. Di kantor gak boleh. Kan tadi kamu sendiri yang bilang di kantor gak boleh. Mau dessert gak kamu? No? Ada dessertnya. Beneran? Gak dingin tapi dessertnya. Mau beneran? Ya lumayan sih, biar kamu lebih tenang gitu. Habis marah-marah kan soalnya. No? Dessertnya aku sayang. Bercanda. Oh ya, meeting sama Pak Tarno. Oke, lanjut listnya selanjutnya dari meeting bersama Pak Tarno, yaitu adalah kita harus cuddle. Sini, kamu tiduran dulu. Biar kamu tiduran di atas aku. Sini sayang. Oh, sini. Meeting sama Pak Tarno. Siapa Pak Tarno? Prok. Dibantu ya penonton, dibantu. Jadi apa? Prok. Kamu percaya Pak Tarno? Itu aku bikin biar aku punya alasan ngomong aja. Ya kalau gak gitu, kamu tuh pasti menggebu-gebu banget soal emosinya. Kamu kan wanita paling independen satu ruangan ini. Aduh, jangan gitulah. Yaudah, ya emang kamu kan kalau di depan aku itu selalu jadi wanita paling cute dan tidak independen. Jadi mangsanya. Bercanda. Enggak jadi mangsanya. Tapi jadi dessert. Bercanda lagi. Tapi gak apa-apa, aku suka kok ngelihat kamu bisa nunjukin sisi lain ke aku. Aku seneng karena kamu bisa let your guard down kalau di depan aku. Ya artinya kamu nyaman sama aku.
Baikku lagi marah nih. Padahal dia gak suka marah-marah. Emang kurang ajar tuh ya. Si karyawan itu bikin bayiku marah aja ya. Untung aja kamu penyabar dan rajin menabung. Terus bisa jadi kaya, amin. Sayang, salah. Ibu bos, saya minta naik gaji boleh gak? Mau minta naiknya 1 miliar per bulan. Loh, masa ibu bos nanya kenapa sih? Soalnya saya tugasnya ada ngurusin ibu bos. Terus ngelayanin ibu bos mulu. Ini jasa aku kalau dihitung pakai duit, ini bisa jadi miliarder sekarang. Oh, ngambek ya. Ngambek gara-gara aku minta naik gaji. Enggak sayang, aku bercanda. Kamu tuh ya kalau ngambek begini, hati-hati. Kamu makin gemesin soalnya. Kamu emang sengaja biar aku godain kamu terus ya. Hei ibu, saya sekretaris ibu loh ini. Kok ibu meluk-meluk saya sih? Hati-hati bu ya, nanti saya viralin loh bu. Lingkungan pekerjaannya toksik soalnya. Iya, masa saya dipakai buat kebutuhan pribadi ibu? Tapi gak apa-apa sih. Soalnya saya juga suka. Iya, soalnya kan ibu kan istri saya. Lucu ya kalau diingat-ingat. Dulu aku itu sekretaris kamu yang paling alim. Kamu yang bilang sendiri. Aku gak nyangka aku bisa nikah sama sekretaris yang alim banget. Iya. Sekarang aku malah jadi suka nggodain kamu terus kalau kamu kondisinya lagi down atau habis marah-marah. Dulu tuh ya aku tuh paling takut kalau kamu lagi marah sayang. Tapi aku takutnya karena setelah kamu marah, kamu itu selalu guilty. Kamu selalu merasa bersalah habis marah. Karena kamu itu selalu memperlakukan karyawan kamu selayaknya keluarga. Ya makanya kamu gak tega sebenarnya marah-marah ke mereka. Yeah, I know my girl more than herself. Kamu itu ya, kamu terlalu imut untuk aku bilang ibu bos, tau gak? Kamu harusnya aku panggil Dede bos. Kamu itu kalau habis marah mau ke aku tanpa pakai alasan kerja itu boleh sayang. Jangan dikira aku bakal dingin ke kamu karena ini kerja. Aku itu gak mau ngeliat istriku, si ibu bosku ini menderita habis marah-marah. Padahal emang orang itu harusnya dimarahin. You did great sayang. You did great. Kamu deserve istirahat yang banyak. Banyak banget. Kasihan bu bosku. Habis marah-marah jadi capek ya. I love you. I love you itu dong. Mana I love you nya? Mana? Oh ya, sekretaris gak boleh memerintah sama ibu bos ya, gak boleh ya. Maaf ya ibu bos, sekretarisnya nakal nih, cinta-cintaan sama ibu bos. Tapi lucu banget deh.
Kamu tuh di awal itu sangat amat tidak suka sama aku. Di awal malah, kamu gimana sih kerjanya? Ini salah, itu salah, semuanya salah. Padahal sebenarnya emang karena oknum aja. Untung aja aku buat salah, jadinya bisa deket sama ibu bos. Kalau enggak kan mungkin sekarang kita gak bakal kayak gini. Mungkin aku gak bakal kenal ibu bos secara langsung dan dijadiin sekretaris. Jangan-jangan kamu jadiin aku sekretaris karena kamu suka sama aku ya? Bohong, bercanda. Aku seneng deh nggodain kamu kayak gini. Suka gitu, bikin muka kamu merah, bikin muka kamu jadi salting. Sayang, kalau aku boleh saran, kayaknya lebih baik kita punya kamar sendiri di kantor. Ya daripada di sofa kayak begini. Ntar tiba-tiba ada karyawan masuk lebih malu lagi. Mending ada kamar sendiri langsung. Ya kan, karyawan ada, pantry, ya kita ada juga dong, pantry juga. Pantrynya emang isinya makanannya aku. Isinya makanannya kamu. Jadi kalau lagi capek, aku tinggal ke kamar, samperin kamu, makan deh. Up. Bercanda. Ya masa beneran sih, bisa di demo gitu. Apa-apaan kantor ini? Iya. Tapi ngomong-ngomong soal makanan, aku beneran lapar sih sekarang. Ya lumayan. Dari tadi siang banyak masalah. Ya sebenarnya tadi itu ada karyawan yang, aku nggak mau ngomongin soal kerjaan, tapi ini bukan kerjaan sih, ini lebih ke gosip mungkin ya. Karena tadi tuh ada yang ngomongin soal drama perselingkuhan dan itu sudah menyebar ke satu kantor. Iya, soal kantor sebelah. Iya, kantornya si Pak Budi. Ternyata tuh Pak Budi punya satu simpenan dan dia tuh upload di sosmed. Ya, pakai bukti-bukti tes DNA segala macam, dan ya dia sekarang sudah mengandung anak kedua dan anak pertamanya ini udah gede. Nah, si selingkuhannya ini minta pertanggungjawabannya tapi nggak ada sama sekali. Selingkuhannya, simpenannya. Nah, masalahnya hal itu tuh berkesinambungan ke beberapa karyawan kita, karena kan ada beberapa yang emang ngambil side job di perusahaannya Pak Budi, ada beberapa yang emang freelance ke situ. Ya masalahnya itulah, mereka pasti jadinya berkurang kan mata pencahariannya. Ya semoga mereka bisa nemu lagi sih yang baru, kasihan juga soalnya. Enggak, aku gak ada simpenan. Aku terlalu sibuk untuk nyari simpenan. Enggak, bukan gitu. Bukan bilang kalau aku gak sibuk aku nyari simpenan. Enggak, aku aja kalau gak sibuk aku ke kamu. Sayang. Kamu emang kenapa masih mikir aku bakal nyari simpenan? Kalau aku nyari simpenan berarti aku gak tahu diri. 100% gak tahu diri, gak punya otak. Bodoh lah pokoknya. Karena dedek bos aku yang ini itu udah paket lengkap tahu. Udah cantik, imut, lucu. Minusnya suka pemarah aja sih.
Enggak. Ibu bos ini tidak suka marah-marah. Minus gak enakan aja sih. Tapi gak apa-apa, karena aku jadi bisa sama-sama nge-cover apa yang kamu rasain. Setiap manusia itu punya kekurangan, aku tahu kok. Tapi aku suka kamu. Aku gak suka orang lain. Aku gak suka siapapun yang kamu bilang akan kujadikan simpenan. Mending aku simpen duit. Simpen duit bisa lahirin duit baru lagi, bisa beli barang impian, bisa investasi, bisa ya memperkaya diri gitu. Value-nya lebih banyak jadinya. Sedangkan kalau nyari simpenan, wah value-nya malah turun. Jadi bom waktu. Sama tuh kayak Pak Budi. Tiba-tiba kan di reveal kalau dia udah punya anak segala macem. Lagian ngapain 2? 1 aja udah cukup kok. Cukup. Lebih dari cukup. Ya aku ketawa aja. Kamu masih mikir kayak aku bakal nyari simpenan. Ya buat apa? Kamu itu aku pilih. Bukan cuma karena tampang, bukan karena cuma apapun itu. Ya itu salah satu faktornya pasti. Tapi itu faktor kesekian, karena yang aku lihat itu ya personality kamu. Kamu itu wanita paling baik. Paling baik. Terus kamu itu selalu berpikir jauh ke depan. Jauh, sampai terlalu jauh banget ke depan. Tapi dengan itu kamu jadi bisa memperkirakan semua resiko, semua hal-hal yang akan terjadi di depan. Ya, itu hal yang sangat menurutku wow. Karena gak setiap orang punya itu. Karena banyakkan orang dengan melihat jauh ke depan, mereka malah ya tenggelam dalam overthinking atau semacamnya. Tapi kamu enggak. Kamu malah memanfaatkan itu jadi senjata buat kamu. Kamu juga bisa mengelola emosi kamu dengan baik. Kamu stable. Kamu juga enggak yang gak muluk-muluk lah. Kamu sederhana. Biarpun kamu adalah seorang bos, kamu juga gak ingin yang kayak hidup sampai wah aku kaya, aku mewah. Enggak. Dan itu sangat amat ya mungkin terkesan kayak aku miskin atau gimana, tapi itu sangat cocok dengan aku. Karena aku juga gak suka kemewahan. Iya, aku dari keluarga kaya, tapi kan aku ya makanya itu aku jadinya sekarang kerja di bawah kamu. Enggak, aku gak bilang kayak aku bisa aja sekarang bikin perusahaan. Enggak, ngapain. Aku juga gak pengen bikin perusahaan. Mending aku sama kamu, sama pasanganku sendiri. Lebih bahagia daripada di keluarga kaya tapi bukan keluarga. Ini kayak bibir kamu nih udah makin tipis ya lipstiknya. Biar makin tipis. Kamu cantik. Kamu mau gak jadi pacar aku? Oh, udah punya suami ya? Suaminya ganteng gak? Ganteng? Iya. Ganteng. Lebih ganteng suami kamu atau aku? Suami kamu? Pasti dia adalah laki-laki yang paling beruntung di dunia ini. Soalnya bisa ketemu cewek secantik kamu dan bisa menjadikan kamu istri.
Semoga suami kamu itu mencintai kamu sepenuh hati ya. Oh, dia mencintaimu sepenuh hati? Oh, syukurlah kalau begitu. Kalau begitu aku mundur ya. Iya, biar suamimu yang maju. Gemesin banget sih istriku ini. Oh, salah. Gemesin banget sih ibu bos saya ini. Makin tipis. Ini mah kamu jadi kayak nggak pakai lipstick. Aku yang pakai lipstick ini. Ini udah merah. Merah banget ya. Habisnya bibir kamu enak buat dicium. Nagih. Udah nggak apa-apa itu, ntar aku hapus sendiri aja. Tinggal ke wastafel doang, kok aman. Ya elah. Ntar aku tinggal bilang aku lagi cobain lipstick kamu. Ya udah. Enggak ada meeting hari ini, udah santai aja. Udah. Kamu daripada mikirin kerjaan, udah. Sini. Oke, ya. Ntar aku ambil jaketnya dulu. Oke, udah mending kamu kayak gini ya. Kamu di atas aku tutupin pakai jaket juga. Ya. Enak kayak gini. Jadi sushi wrap. Oh enggak, jadi ini roti Subway. Kamu jadi isiannya. Iya. Sayang. Makasih ya ibu bos udah mau luapin perasaannya ke saya. Jangan capek-capek minta bantuan saya ya bu bos. Kamu istirahat aja ya. Ya. Biar kamu masih bisa punya tenaga lagi. Punya tenaga buat pulang. Kamu kalau pulang suka nggak ada tenaganya, kasihan soalnya. Iya udah capek ya soalnya. Iya. Kasihan sayangku. Kamu mau bobo aja? Iya. Bobo di atas aku? Iya. Nyaman begini? Nyaman? Oke. Iyalah nyaman. Aku kan merasa beruang. Have a nice rest, baby. Sweet dream. I love you.